Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurizki dengan NIM P206370018 dari RMIK tingkat 3A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi diagram objek yang telah ditugaskan sebelumnya. Ini merupakan PPT yang telah saya buat, disusun oleh saya sendiri. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian, kemudian tujuan, elemen, beserta contoh diagram objek itu sendiri yang telah saya buat. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian. Untuk pengertian diagram objek, di sini adalah sebuah diagram objek merupakan gambaran objek-objek pada sebuah sistem pada satu titik waktu. Karena lebih menonjolkan perintah-perintah daripada kelas diagram objek, sering juga disebut sebagai diagram perintah. Objek diagram juga biasanya disebut dengan intens diagram, karena sangat mirip dengan kelas diagram. Diagram objek juga mengerahkan hubungan antar objek, tetapi objek diagram memakai contoh-contoh yang ada di dunia nyata. Kemudian untuk tujuannya ialah untuk menangkap gambaran statis dari sistem pada saat-saat tertentu. Untuk tujuan dari diagram objek mirip dengan kelas diagram, perbedaannya adalah untuk kelas diagram adalah model abstrak yang terdiri dari kelas dan hubungan mereka. Jadi dapat disimpulkan di sini ada diagram objek itu merupakan turunan dari diagram kelas. Baik, untuk selanjutnya elemennya. Elemen dalam diagram objek sangat sederhana. Elemen-elemen tersebut digambarkan oleh persegi panjang yang dihubungkan dengan garis. Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang terdapat pada diagram objek. Antara lain, untuk yang pertama adalah objek itu sendiri, merupakan contoh dari kelas. Misalnya mobil itu terdiri dari banyak merek, misalnya di sini Toyota Avanza. Nah, untuk Toyota Avanza itu sendiri merupakan objek dari kelas tersebut. Kemudian, judul kelas merupakan atribut tertentu dari kelas. Selanjutnya, ada atribut kelas, atribut persegi panjang dengan 2 tab yang menunjukkan elemen software. Dan yang terakhir di sini ada link. Link merupakan garis yang menghubungkan satu garis dengan garis yang lainnya. Selengkapnya akan dibahas di contoh di slide berikutnya. Untuk contoh dari diagram objek ini merupakan hasil dari saya sendiri. Saya mencoba membuatnya. Di sini terdapat ada apotek, pasien dengan obat. Nah, di sini terdapat pasien 1 dan pasien 2 dikarenakan bisa dimisalkan dalam sebuah apotek dari pelayanan kesehatan itu kan banyak pasien yang akan membawa obat ke apotek. Jadi satu apotek itu bisa terdiri dari beberapa pasien. Saya contohkan menjadi 2 pasien saja. Untuk pasien 1 dan pasien 2 itu merupakan kelas. Kemudian di sini ada poli gigi dan ada poli anak. Saya misalkan ada 1 orang pasien yang berobat ke poli gigi dan 1 orang pasien yang berobat ke poli anak. Kedua poli ini, poli gigi dan poli anak, adalah atribut. Jadi pasien 1 adalah kelas, poli gigi adalah atribut. Sama juga pasien 2 adalah kelas, lalu poli anak adalah atributnya. Kemudian di sini ada obat 1, obat 2, obat 3, dan obat 4.
Dimisalkan kembali bahwa satu pasien itu pasti membawa resep obat atau akan diberikan obat lebih dari satu obat. Dimisalkan di sini untuk pasien 1 itu diberikan 3 obat. Obat 1, obat 2, dan obat 3. Kemudian untuk pasien 2 diberikan 2 obat, yaitu obat 3 dan obat 4. Obat 1, obat 2, obat 3, dan obat 4 itu sama merupakan sebuah kelas. Kemudian untuk di dalamnya atributnya di sini saya contohkan obat-obatan. Di antaranya ada rantin, kemudian ranitidin, kemudian amlodipin, kemudian antihistamin sebagai atributnya. Jadi untuk di satu apotek itu bisa terdiri dari beberapa pasien yang berobat pada poli-poli yang berbeda. Kemudian dari satu pasien itu pasien akan membawa obat lebih dari satu. Di sini pasien 1 membawa 3 obat, kemudian pasien 2 membawa 2 obat. Ini adalah contoh yang coba saya buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi diagram objek. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.